Halo Purple Fans, selamat datang di Pojok Podcast Joglo Sport episode kedua. Gimana nih kabarnya teman-teman yang ada di rumah? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan, aku Zahra Rahman Tektonia dari Farmasi 24 Universitas Ahmad Dahlan sebagai host podcast pada episode kali ini. Oke, jadi pada episode kali ini kita akan membahas tentang regenerasi apoteker, tantangan pendidikan, kompetensi, dan penyerapan sumber daya manusia. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial dan tentunya keren banget nih. Langsung saja kita sambut Pak Apoteker Muhammad Arif Rahman, Sarjana Farmasi. Halo Pak, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Zahra. Oke, apakah Pak udah siap buat ngisi materi pada podcast hari ini? Saya agak grogi ya. Tapi malamnya nggak apa-apa banget ya. Oke. Mbak Zahra sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sih Pak. Ini udah siap banget nih buat ngisi materi podcast episode kali ini ya? Insya Allah. Jadi trending di YouTube ya. Ya. Oke. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke topik yang lebih dalam, kita mulai dulu nih dari gambaran besarnya. Nah, beberapa tahun terakhir nih Pak, dunia farmasi di Indonesia kan banyak mengalami perubahan. Nah, menurut Bapak, bagaimana sih perkembangan dunia farmasi akhir-akhir ini dan perubahan apa yang paling Bapak rasa? Oke. Kalau terkait dengan perkembangan farmasi ya, paling kita rasakan itu adalah terjadinya disrupsi teknologi, terjadi perubahan teknologi. Jadi zaman sekarang sejak COVID-19 itu terasa banget sekarang teknologi dipakai semakin besar. Zaman dulu tuh kita banyak manual ya, serba manual, ngurus izin PPF atau apotek itu kita harus ke dinas-dinas. Tapi sekarang itu bisa semuanya terintegrasi lewat sistem, termasuk dalam pemesanan obat gitu ya, dari apotek ke PPF. Jadi yang paling pesat peningkatannya adalah teknologi. Teknologi semakin canggih. Betul, semakin canggih. Tapi ini justru malah teknologi ini bisa menjadi dua mata pisau ya. Jelas bisa menguntungkan, tapi juga bisa membahayakan. Paling terasa itu sih. Yang lainnya kurang lebih ya masih sama. Cuma mungkin bidangnya semakin banyak sekarang. Kalau dulu zaman saya kuliah saya pernah di lagi ya. Iya. Karena ini kan kelahiran 2006 tadi sempat ngobrol di belakang layar ya. 2006 saya itu sudah sarjana ya. 2006 pas sarjana, 2007 apoteker. Zaman dulu saya ya kami mahasiswa tuh populernya farmasi nanti lulus sebagai apoteker, kerjanya ya apotek, rumah sakit, industri. Itu belum begitu populer, kosmetik, jamu, ekstrak itu belum populer. Apalagi sekarang distributor juga zaman saya dulu apoteker tuh tidak di PBF. Apoteker di PBF itu baru tahun 2010-2011. Ada lagi distributor alat kesehatan. Semakin banyak lagi cabang-cabang tempat apoteker bekerja. Jadi kita udah bincang-bincang nih mengenai perkembangan di dunia farmasi. Nah, seperti yang kita tahu, saat ini kan program studi farmasi kan semakin banyak nih Pak, dan lulusannya semakin banyak persaingannya. Nah, menurut Bapak nih, kira-kira kompetensi seperti apa ya Pak yang paling dibutuhkan di dunia kerja seperti sekarang ini? Kompetensi, Ya. Kalau kita berbicara tentang kompetensi itu ada 3 komponen dasar ya. Pertama adalah keilmuannya. Yang namanya apoteker ya harus paham ilmu farmasi. Walaupun mungkin kalau saya nanya dulu nih, yang saya tanya sendiri. Sudah punya minat belum nanti? Minat ke bidang apa? Jujur belum ada sih Pak, belum ada bayangan yang jelas mau ke bidang apa. Masih riset-riset juga, kira-kira yang cocok apa, karena belum menemukan minat bakatnya itu apa sebenarnya gitu. Karena apa? Karena kalau saya pelajari ya dari saya kuliah sampai sekarang, kita itu S1-nya masih generalis ya, banyak bidang gitu. Otomatis kita ini masih meraba-raba mana sih nanti yang kita nanti mengingatnya kemana. Tapi memang tetap dituntut bahwa namanya apoteker harus tahu semuanya gitu ya. Karena nanti ketika lulus tidak semuanya itu idealis ya. Pokoknya yang penting dapat kerja gitu.
kecuali apoteker yang memang dari awal dia aku mau kerja di rumah sakit, dari S1 itu udah siap ini materi-materi apa saja, dia bahan baku apa saja yang disiapkan nanti ketika masuk rumah sakit. Cuman karena kita itu kurikulumnya itu masih sepotong-sepotong ya, ada farmasi fisik, farmasi klinis, farmasi industri, obat alam yang tidak fokus, otomatis kita harus tahu itu keilmuannya. Kemudian kompetensi yang kedua adalah skill. Nah, skill ini terdiri di atas hard skill sama soft skill. Kalau hard skill sepertinya kalau anak-anak zaman sekarang oke ya, IT. Ya, udah canggih-canggih. Canggih-canggih ya. Saya malah kalah ya kalau hard skill ya. Hard skill itu misalkan IT. Contoh nih, karena saya kerja di BPF, itu banyak laporannya. Sangat penting kita memahami atau jago Excel. Jadi masih pakai Excel? Ya, masih Pak. Kalau buat grafik-grafik masih masih pakai Excel. Grafik ya? Nah, saya aja kalau belum pernah buat grafik beda ya. Nah, itu hard skill penting. Kemudian soft skill. Nah, soft skill itu yang sering terlupakan. Soft skill di sana namanya soft skill apa contohnya? Apa ya Pak? Ya, mungkin kalau kita presentasi kayak bisa nyampein hal-hal itu dengan lancar dan kayak bagus komunikasi dengan orang gitu. Itu adalah communication skill ya. Yeah. Nah, communication skill menurut saya di antara soft skill yang lain ya, itu paling utama. Contohnya yang sekarang ini ya. Nah, ketika nanti kita kerja, kita itu akan berhadapan dengan berbagai macam orang, berbagai macam background. Kalau kita kuliah kan sementara ya, calon apoteker yang mungkin masih satu frekuensi ya. Tapi kalau kerja nanti, misalkan nih kita harus laporan ke atasan. Kalau kita nggak bisa ngomong, malah kita salah-salah nanti. Ya, masih marah-marah ya, kita nggak bisa berargumen ya. Terus nanti kita ketemu dengan auditor, itu juga kita harus punya speaking skill yang bagus. Itu yang paling utama menurut saya. Yang paling utama bukan berarti satu-satunya ya. Kemudian juga namanya apoteker, kan apoteker itu kan nanti menjadi penanggung jawab. Dia harus punya leadership. Kemudian yang penting itu ini apa namanya? Memutuskan ketika ada masalah. Oke, buat keputusan. Buat keputusan itu nggak gampang. Walaupun sudah kerja 10 tahun, tapi membuat suatu keputusan yang win-win solution itu tidak mudah. Karena apa? Karena kita itu harus membuat keputusan yang menguntungkan semua kepentingan semua pihak gitu ya, nggak cuma kita aja. Contohnya ya, saya kerja di BPF ya. Di BPF itu ada tim marketing. Di marketing BPF ada marketing dari industri farmasi, gitu ya. Suatu ketika ada pesanan psikotropika dalam jumlah besar. Menurut saya kayaknya ini ada potensi penyalahgunaan. Menurut saya nih. Tapi kan ini di PBR itu namanya pedagang besar farmasi. Ya kita mau berdagang, namanya pedagang itu orientasinya profit, betul nggak? Bodoh amat gitu. Jadi pokoknya saya harus menjual segede-gedenya. Tapi kan ada apoteker di sini. Saya harus melakukan analisa kewajaran. Kalau apoteknya aja sepi, kemudian nggak ada praktek dokternya, gimana dia bisa klaim bahwa apotek itu memang benar bermutu? Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi peran apoteker itu salah satu soft skill yang penting juga seperti itu. Oke, kita udah ngomongin itu tentang satu lagi mungkin adalah attitude. Attitude adalah salah satu komponen dari kompetensi. Jadi sering terlupakan bahwa attitude itu penting ya. Berarti sebagai apoteker, nanti sudah jadi apoteker tentu saja attitude-nya akan berbeda ketika nanti masih menjadi mahasiswa atau menjadi seorang calon apoteker atau menjadi apoteker, beda ya. Ketika sudah jadi apoteker, attitude-nya harus lebih baik lagi ya. Seperti itu deh. Oke, sudah ya Mbak tentang kompetensi, terus ngomongin soft skill juga. Nah, untuk kita punya soft skill kompetensi yang soft skill kompetensi yang kita butuhkan, kita tentunya
perlu mengembangkan diri kita ya Pak. Iya. Nah, menurut Bapak nih seberapa penting sih untuk mahasiswa farmasi untuk aktif ikut organisasi, workshop, lomba gitu Pak? Iya. Di organisasi itu kan kita ketemu dengan berbagai macam orang. Kemudian juga kita ketemu masalah kan. Ya betul. Di sana pasti pernah ketemu dengan masalah. Ya. Terus nggak sendirian selesainya, pasti dikomunikasikan, dirembuk bareng-bareng. Kita sudah mungkin sampai nangis gitu ya, sampai kayaknya ini nggak ada gimana ya caranya kayak menemui jalan buntu ya. Nah di situ nanti kita berpikir untuk apa ya? Istilahnya kalau dosen saya dulu bilang otaknya sampai berkeringat, otaknya Sampai karena makanya kita berpikir ya, jadi kita nggak monoton cuma datang kuliah kan belajar itu sesuatu yang sudah ada, tapi ketika bicara kuliah di organisasi pasti ada permasalahan yang nggak bisa dicari. Iya. Ini kan akhirnya otaknya jalan, kemudian mencari solusi bareng-bareng terus ketemu pasti kan puas foto. Dan itu malah solusinya. Iya, itu suatu pencapaian terindah gitu ya. Sama ketika kerja. Jadi adik-adik itu latihan ketika sebelum masuk dunia kerja sudah terlatih ketika di organisasi melihat masalah itu seperti apa, kemudian menyelesaikan masalah dengan bijak itu seperti apa, seperti itu. Oke. Jadi penting banget ya Pak untuk para mahasiswa untuk ikut organisasi, lomba, workshop gitu. Iya. Oke. Kemudian sekarang ini kan pilihan mengenai jenjang karir farmasi kan sangat banyak dan luas ya Pak. Iya. Tentunya itu kadang membuat bingung sebagai calon farmasis seperti saya ini juga masih bingung. Nah, apa nih saran Bapak untuk mereka yang masih ragu tentang pilihannya gitu? Iya. Bidang farmasi itu kan macam-macam ya. Ya. Apotek ini yang pelayanan dulu ya. Pelayanan itu artinya berhubungan langsung dengan pasien. Ada rumah sakit, ada klinik, ada puskesmas, ada apotek. Ini yang pelayanan berhubungan dengan pasien. Tapi kayak saya ini, kami tidak berhubungan langsung dengan pasien. Kami tidak di pelayanan. Itu contohnya kayak BBR, kemudian distributor alat kesehatan, industri farmasi, industri obat, kosmetik, bahan alam. Nah, bagaimana adik-adik itu menemukan minatnya dari sekarang mulai kepo nih. Dari sekarang itu akses informasi kan lebih gampang, lebih luas. Nanti cari-cari aja tuh. Kalau di apotek itu seperti apa sih pekerjaannya, tantangannya seperti apa, rumah sakit, industri, kan juga punya ini kan jaringan kan, nanti nanya juga ke senior, nanti silakan adik-adik cari referensi-referensinya, silakan untuk dipilih mana yang paling ngena. Jadi kita perlu research ya teman-teman biar kita tahu gitu kira-kira kita mau masuk ke bidang mana sih gitu. Oke, kemudian kan kita perlu tahu juga nih Pak, kira-kira kesiapan apa sih yang mempengaruhi peluang magang atau pekerjaan di sektor industri farmasi, rumah sakit, pemerintahan dan juga yang lainnya gitu Pak. Kesiapan berarti bahan baku yang harus disiapkan ya. Ini, kalau magang itu kan bisa dikatakan kerja ya, kerja tapi belum profesional, masih kayak magang gua masih latihan gitu ya. Masih coba-coba, masih kayak. Iya, tapi tetap serius, benar ya. Contoh nih di rumah sakit, saya selalu sampaikan kepada adik-adik bahwa ketika kuliah gitu ya, ketika kuliah nanti adik-adik akan lulus berpraktek. Yang sering terlupakan itu adalah regulasi. Ketika adik-adik mau bekerja di suatu sarana, apapun sarananya harus tahu regulasi yang memayungi. Contoh nih kayak saya di BBM, saya harus tahu nih perizinan di BBM itu seperti apa, dasarnya di mana ya. Kemudian nanti apa syarat-syarat yang diperlukan. Kemudian selain perizinan, tentang standarnya. Tadi di BBM standarnya apa? Nah, CDOB, cara distribusi obat yang baik. Kalau industri, CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Itu harus tahu nih. Ini adalah kita bisa bilang kitab sucinya PBF, gitu. Cara distribusi obat yang baik. Kenapa? Karena disitu diatur nih, mulai dari manajemen mutunya, personalnya seperti apa, operasional, mulai dari pengadaan, penyimpanan, penyaluran, itu semua jelas di situ.
Nah kalau kita nggak paham, gimana kita mau bergerak? Jangan sampai ya, tadi mau makan ya. Iya, Makan itu nanti bisa menentukan, bisa jadi kalau performance-nya adik-adik bagus, bisa direkod ya. Tapi kalau memberi kesan yang nggak baik kan, seminggu pertama aja mesti udah jadi bahan omongan. Iya. Si bocah itu. Makanya harus siap nih, walaupun cuma magang istilahnya, cuma magang gitu, perlu magang ya. Tapi tetap disiapkan, oh aku mau ke rumah sakit, kira-kira nanti di rumah sakit itu apa yang bisa dilakukan? Contohnya nih, aduh bebek lagi aja ya, masih di BBM, takut salah nih. Di BBM nih, oh nanti ketika penyimpanan tuh apa saja yang harus diperhatikan? Contohnya kita ngecek suhu itu sehari berapa kali. Terus kan misalkan yang dalam satu ruangan ini, kenapa termometernya ditaruh di sana, kenapa nggak di situ? Nah itu hal-hal seperti itu perlu dipelajari. Gitu. Jadi ketika adik-adik magang itu tektokan dengan seniornya, itu regulasi ya. Kemudian soft skill, kembali lagi soft skill, communication skillnya juga, apalagi buat adik-adik nanti yang pengen kerja di pelayanan, nanti berhadapan dengan pasien ya, dengan beragam pasien yang marah-marah, pasien yang ngomel-ngomel itu yang lagi nggak siap, makanya saya nggak mau kerja di pelayanan deh, nggak siap di marah-marah. Cari artis lain ya? Iya, itu di BPN di belakang layar gitu. Itu ya harus dipersiapkan. Terus hard skill juga pasti nanti banyak laporan pengurusan IT juga kan. Iya. Itu dan attitude yang paling penting. Penting juga gitu ya. Jangan sampai nanti karena gini deh. Saya udah lulus ya, lulus sebagai Universitas X ya. Terus kerja di suatu tempat membuat kesalahan aja, pasti disebut nih itu udah lulusan itu. Padahal kan itu oknum ya, gitu. Jadi attitude itu sama. Oke, jadi poinnya itu kita harus tentang performanya, soft skill, tentang komunikasi dan juga attitude kita ya. Iya. Oke, kemudian di zaman sekarang ini kan dengan berkembangnya pengetahuan serta riset yang ada, itu kan tidak menutup kemungkinan adanya banyak perubahan serta inovasi yang tercipta. Nah, kita sebagai farmasi kan pasti dituntut untuk mengikuti segala perkembangan ya Pak. Nah, dengan pesatnya perkembangan industri dan teknologi kesehatan, kira-kira apa kompetensi yang harus dimiliki para mahasiswa agar bisa beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan? Iya, ini penting banget nih. Justru adik-adik zaman sekarang itu jauh lebih jago dibanding kami dalam hal ini kaitan dengan teknologi ya, penguasaan teknologi ya. Contoh simpel aja gini, adik-adik. Jadi ini kan nanti suatu saat jadi apoteker ya, amin ya. Amin. Suka melihat konten-konten yang berhubungan dengan obat kosmetik di TikTok? Sering sih Pak. Kira-kira ya yang menyampaikan siapa? Penyampainya apakah apoteker atau tenaga kesehatan yang lain atau orang biasa? Kalau saya lebih seringnya bukan yang tentang penyampaian informasi, tapi kayak lebih ke misal dia di praktikum terus ngeliatin literasi gitu-gitu Pak, jadi bukan yang tentang materi itu sih Kak saya. Oke, contoh gini deh, waktu itu saya nemuin, jadi menurut saya dia itu bukan tenaga kesehatan ya, dia jualan krim racikan. Krim racikan itu kan harus berdasarkan resep dokter atau racikan apoteker ya. Ini di obat gatal begini-begini dijual di TikTok. Yakin itu aman? Jangan-jangan mengandung misalkan kayak dexamethasone atau bahan kimia obat yang lain itu kan. Nah, adik-adik di sini nih karena pasti kan di sini mungkin nggak ada yang nggak pakai TikTok ya. Iya. Nah, makanya kembali lagi ke soft skill. Adik-adik kuasai soft skill, speaking skillnya, ngomong bagus, ngomong di depan kamera nih ya. Kemudian juga kita bersaing menggempur hoax yang ada di TikTok sebenarnya. Kita masuk di situ untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena apa deh? Banyak hal-hal yang salah atau hoax yang beredar di masyarakat. Contoh kayak tadi yang krim tadi ya. Iya. Ada lagi tentang isu antibiotik. Jadi mungkin tentang resistensi antibiotik. Ya, resistensi antibiotik itu adalah termasuk silent killer ya. Semakin kesini tingkat resistensi antibiotik itu semakin tinggi. Nah, sedangkan di masyarakat itu banyak yang menganggap antibiotik itu sebagai obat dewa, dikit-dikit antibiotik. Contoh saya gatel, saya punya teman bukan apoteker ya, leher saya agak gatel itu kan, teman saya tinggal nenek bilang, udah pakai antibiotik aja. Nggak tahu dia ngomong sama apoteker. Itu kok bisa sesimpel itu ya ngomong antibiotik, artinya apa? Ya nggak bisa salahin, karena memang mereka itu tidak terpapar secara dalam tentang bahaya antibiotik. Nah, dari sini sebagai
apa ya, agent of change gitu ya, sebagai edukator, mau di TikTok kayak, di Instagram kayak, di YouTube kayak, itu mulai memberikan edukasi terkait dengan keilmuannya seperti itu. Oke. Nah, kemudian nih, menurut Bapak, apakah kurikulum farmasi saat ini sudah cukup mengikuti perkembangan atau belum? Perkembangan di dunia klinis ataupun industri gitu? Kurikulum bagus ini, tapi kembali lagi ke yang tadi, kita masih, itu tantangan ya, masih generalis gitu. Memang apotek, setahu saya apoteker spesialis itu belum ada ya, atau sudah? Kayaknya sudah ada apoteker yang bagian nuklir, itu setahu saya ada. Tapi yang apoteker klinis seperti dokter itu kan memang sepertinya belum populer ya. Gitu. Kurikulum sudah oke deh. Gitu. Bahkan sekarang itu, contoh ini perbedaan zaman saya di tahun saya kuliah S1 itu 2002 sampai 2006 dibanding sekarang. Saya beberapa kali diundang, nggak cuma profesi apotek aja, tapi S1 juga untuk menyampaikan tentang PBR, tentang TDUB. Artinya apa? Kampus-kampus itu sudah mulai memberikan mengundang para praktisi. Jadi adik-adik yang S1 itu sudah mulai terbuka tuh matanya terhadap bagaimana sih di dunia kerja, kemudian bagaimana implementasi keilmuannya di dunia kerja, bagaimana menyelesaikan masalah dan sebagainya. Jadi nggak sekedar dikasih dosen kemudian menerima, tapi kayaknya juga anak-anak zaman sekarang itu kuliahnya lebih banyak penugasan ya. Ya, banyak presentasi gitu. Bahkan ada sistem blog juga. Itu saya dulu zaman saya nggak ada dengan sistem blog. Kalau di Merdeka Juga belum ada sih Pak. kayaknya di kampus lain itu ada sistem blog. Jadi sekarang itu lebih, ya memang harus mengikuti perkembangan zaman ya. Oke, kita udah ngomongin ini tentang kompetensi dan juga apakah kurikulumnya sudah bagus. Oke, kemudian nih Pak, sebagai farmasis kan kita seringkali dituntut untuk memenuhi standar yang ada nih, baik pelayanannya maupun kompetensi. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana sih tantangan pendidikan apoteker yang berubah seiringnya dengan meningkat tuntutan pelayanan kesehatan? Tantangan pelayanan, kita harus ini ya, fleksibel. Kembali lagi seperti yang saya sampaikan, kita harus bisa menggunakan teknologi. Karena sekarang apa-apa serba gadget ya. Contoh dulu apotek, orang mau ke apotek itu sudah terkoneksi. Sekarang ada namanya telemedicine ya. Telemedicine, jadi bisa konsultasi lewat handphone, lewat jarak jauh. Kemudian mau konsultasi ke dokter juga bisa, kayak benar ya. Ya itu seperti aplikasi ya, yang ada doknya itu ya. Itu kan dari dokter nanti keluar resep. Kita ketemu dengan dokternya, tapi bisa keluar resep. Karena kan kita butuh obat, kita kadang butuh obat yang itu obat keras perlu resep dokter. Nah, tapi kita nggak harus ketemu langsung dengan dokter, tapi dokternya melakukan verifikasi. Itu kan juga salah satu perkembangan teknologi juga di bidang pelayanan. Seperti itu. Jadi ya harus melek teknologi. Ujung-ujungnya dari awal sampai akhir ini kita bahas melek teknologi itu benar-benar dari diskusi ini bisa banget ya, perubahan teknologi dan teknologi ke pelayanan farmasi ini cukup tinggi juga. Mungkin sekarang juga ada apotek yang drive-thru gitu ya Pak? Iya, benar, itu benar mengikuti. Tapi tentu saja ketika apotek menjalankan sistem tersebut juga harus memenuhi mengikuti koridor peraturan. Iya, tetap kan, kita kan jual obat ya. Kita nanti ada obat keras, harus ada resep, nanti psikotropika. Sepertinya kalau psikotropika apotek itu nggak boleh. Seperti itu. Jadi walaupun menggunakan sistem drive-thru, tapi mungkin obat tentu saja yang bisa dikirim dengan sistem tersebut. Oke, baik. Kemudian nih Pak, dengan banyaknya universitas dengan prodi farmasi di Indonesia ini, walaupun kurang lebih itu mencakup kurikulum yang sama, tapi kan pasti ada perbedaan nih Pak di setiap universitasnya. Nah, menurut Bapak itu gap kompetensi apa yang paling sering ditemukan pada fresh graduate ketika pertama kali masuk kerja nih Pak? Macam-macam ya, kebetulan kalau saya di tempat saya kan nggak banyak ya karyawan baru, cuman saya kan ngobrol sama teman-teman
yang lain ya, yang rekrut apoteker itu biasanya gapnya yang paling tajam adalah behaviornya deh. Nah, kebiasaan. Mungkin kalau kita sebenarnya Gen Z ya, Yeah. Gen Z itu kan karena terbiasa dengan instan ya. Contoh gini, kita nggak usah ngomongin masa lulusan ya, kuliah aja. Saya beberapa kali diundang kuliah tamu. Ketika saya bertanya, ini kalau di tempat bicara, kalau ada dosen tanya apa yang terus nggak tahu apa yang dilakukan, boleh nggak bawa handphone di ketika kuliah? Boleh sih Pak. Boleh. Ya, tapi tergantung dosennya, kayak memperbolehkan searching atau enggak, atau diskusi sama teman gitu, tergantung. Bapak Indi boleh ya? Ya. Ya. Ini ya karena saya kaget waktu awal, tapi semakin di sini semakin terbiasa. Apalagi pasca COVID ya, pasca 2021 sini ketika menyampaikan kuliah, saya bertanya ke adik-adik suatu pertanyaan, mereka langsung gini. Maksudnya padahal saya bilang gini, nggak semua pertanyaan itu bisa ditemukan di situ. Maksudnya apa? Itu cobalah untuk berpikir, untuk belajar berpikir kritis ketika ada permasalahan ini. Kira-kira jawabannya seperti apa? Karena apa? Saya bertanya itu pendapatnya adik-adik, bukan pendapat saya atau bukan berdasarkan peraturan. Jadi feel free to answer. Kenapa? Karena mungkin ya zaman sekarang terbiasa dengan ini. Maksud saya kalau nggak tahu dikit-dikit langsung AI itu. Langsung menuju ke situ maksudnya. Padahal nanti akan banyak sekali permasalahan di dunia kerja yang kadang di sini tuh nggak ketemu. Jadi ada yang terbiasa untuk membuat otaknya berkeringat. Otaknya bekerja. Iya, benar seperti itu. Oke. Kemudian nih Pak, kan sekarang tuh banyak banget persaingan di lapangan kerja, nggak hanya dengan sama profesi farmasi, tapi juga dengan profesi lain. Nah, tentunya kan itu tidak menutup kemungkinan adanya perluasan kompetensi farmasis. Nah, menurut Bapak ini kira-kira strategi apa sih yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan peluang kerja para apoteker ini sih Pak? Nah, ini tadi balik lagi tadi nggak cuma dengan profesi yang lainnya, bahkan ke orang awam nanti kita berkompetisi kan. Kayak tadi jual krim tadi, siapa dia gitu tiba-tiba jualan krim, itu kan kompetensinya apoteker di situ. Caranya adalah pertama, adik-adik sebagai seorang apoteker deh, kan ini mahasiswa ya. Jadi sekarang itu mulai belajar interdisipliner ilmu. Contoh nih, kembali lagi saya kan BPF ya. Saya di BPF itu justru mengimplementasikan keilmuan farmasi saya, mungkin saya bilang 5-10% aja. Nggak ada farmasi klinis, farmasi industri, biologi farmasi nggak ada. Karena saya lebih ke supply chain management. Saya nggak belajar, saya harus belajar supply chain management. Ya, karena saya punya ilmu farmasi, saya harus belajar supply chain management. Kemudian ekonomi kita juga harus tahu, terutama buat adik-adik nanti yang menjadi pengusaha yang bikin apotek. Perkembangan ekonomi, terjadi inflasi, itu nanti berdampak kepada demand ya. Permintaan masyarakat pasti akan menurun. Strategi apa yang harus dibuat? Strategi pemasaran juga kan, ilmu baru. Kemudian hukum. Nah, kembali hukum. Kenapa sih hukum itu penting? Ini saya ada titipan dari teman. Hukum itu penting buat adik-adik ini calon apoteker. Kenapa? Suatu saat adik-adik lulus jadi apoteker, misal kayak kerja di apotek atau di PBF, itu kan menjadi penanggung jawab. Menjadi penanggung jawab di PBF dan di apotek itu nggak cuma tekan kontrak aja, tapi di situ nanti ada agreement akta notaris, perjanjian notaris, apoteker, tanggung jawab. Nah, kenapa saya katakan hukum itu penting, memahami hukum itu penting? Adik-adik dari sebelum tanda-tanda harus tahu haknya sebagai apoteker seperti apa, kewajibannya seperti apa. Suatu saat kalau terjadi sengketa itu nanti penyelesaiannya seperti apa, itu harus jelas. Soalnya kayak kasus misalkan nih, mengikuti pelatihan cover dari. Iya. Ada kasus kan? Iya. Nah, mungkin itu ada hal-hal yang mungkin terlewatkan ketika penandatanganan agreement, sehingga ketika adik-adik jadi berkonflik seperti itu. Nah, itu penting. Jadi dari awal penting buat adik-adik itu sebelum bekerja di suatu instansi, salah satunya adalah memahami hukum dan kewajiban.
Makanya di sini adik-adik itu perlu gabung dengan IAI. Kenapa IAI? Saya nggak perlu IAI ya. Kenapa? Di IAI itu ada pendampingan karir, namanya mabar. Cuma saya lupa singkatannya karena bahasa Jawa banget. Bahasa Jawa ya. Mabar. Nah ini udah episode kesekian. Nah di acara mabar tersebut nanti IAI itu akan menjelaskan tentang organisasi IAI seperti apa. Kemudian juga advokasi. Ketika suatu saat anggotanya terjadi konflik dengan pemilik saham atau pemilik perusahaan, nanti ia itu membantu mengadvokasi seperti itu. Kemudian di situ juga ada pendampingan karir juga oleh IAI. Jadi penting untuk adik-adik bergabung dengan IAI atau kenal dengan senior untuk menjalin networking. Seperti itu. Oke. Dan bagi teman-teman penyampaian dari Bapak ini apakah bisa membuat teman-teman udah semakin jelas dan semakin ingin tahu nih teman-teman kira-kira niatnya mau gimana, terus kedepannya teman-teman planningnya mau apa? Oke, terakhir nih Pak, apa sih pesan Bapak untuk para calon farmasis muda yang sedang mempersiapkan menghadapi dunia kerja di era sekarang ini? Iya. Era sekarang itu kan sangat unpredictable ya. Saya dulu zaman kuliah 5 tahun lagi ya, tapi kayak tiba sih belum sedikit. Tapi zaman sekarang kita nggak tahu tahun 2026 aja. Ini ntar lagi 2026 kita nggak tahu nih. Kira-kira nanti pemerintah tuh bikin kebijakan apa lagi? Karena salah satu tantangan kebijakan deh. Kebijakan itu bikin puyeng ya. Nah, bagaimana? Contoh nih tahun ini kebijakan yang mengatur PPR ya, nggak cuma PPR aja ya, itu keluar yang baru, perizinan yang baru tentang cara distribusi obat yang baru keluar. Bahkan mungkin juga ada mungkin tahu isu apotek desa, apotek plasma, itu baru juga, tapi memang belum diimplementasi secara luas. Kemudian tentang pelayanan obat di HSM, dari tahu HSM, hipermart, supermarket, minimarket, itu nanti akan tersedia berbebas sumber bisnis terbatas. Itu juga baru di tahun ini. Nah, kalau kita, terutama apoteker, jangankan paham ya, tahu aja mungkin kadang mereka tuh ada ya peraturan tentang itu, jangan sampai ya, karena adik-adik harus selalu update peraturan, karena adik-adik kan nanti sebagai istilahnya sebagai polisi ya, sebagai polisi di tempat adik-adik itu berpraktek, jadi harus tahu peraturan-peraturan apa saja yang menjadi payung hukum ketika adik-adik berpraktek. Kemudian pesan-pesan tadi ya, itu kan kadang kalau ngomong suka terus nggak tahu lawan gitu. Itu ya tadi tahu tentang payung hukum ya. Kemudian teknologi, jadi harus mengikuti teknologi dan juga berita. Terakhir saya baca berita bahwa berhasil operasi stroke di Skotlandia, tapi yang ngoperasinya itu di remote dari Amerika. Baca deh. Nah, bayangin deh, ini operasi stroke aja lintas benua berhasil. Kemudian di Cina itu dokter banyak digantikan oleh robot. Apalagi kita apoteker, jadi adik-adik juga harus mengikuti berita dan teknologi. Jangan sampai nih punya apoteker banyak, ketika lulus break ternyata lapangan kerjanya semakin berkurang karena sudah banyak tergantikan. Itu jadi kalau bisa adik-adik yang bikin lapangan kerja sendiri, gitu ya. Itu jadi teknologi. Kemudian hal lainnya kembangkan soft skill. Lagi-lagi soft skill itu penting. Dari zaman dulu saya kuliah sampai sekarang, termasuk saya kadang ya, apoteker itu terkenal dengan sosok pendiam. Jangan yang speak up ya. Misalkan contoh dalam forum kuliah aja, saya tuh berharapnya ada pertanyaan kepada rebutan bertanya. Ini ada pertanyaan sampai sesi terakhir. Saya pernah kuliah 2,5 jam sampai sesi terakhir itu pertanyaannya. Hancur saya. Maksudnya ini tuh ngantuk kah, nggak paham kah, atau paham kah? Tapi memang adalah satu bikin feedbacknya gitu ya. Takut gitu, karena memang kalau saya baca tentang konten psikologi ya, di Indonesia ini terbiasa dengan kalau saat kita jawab soal gitu, mungkin itu yang membantu kita jadi nggak terbiasa untuk takut gitu Pak. Takut, jadi takut nggak apa-apa, salah nggak apa-apa,
Ya walaupun gak ada kepikiran juga ya. Gitu ya. Tapi tadi kok salah ngomong ya. Ya, kalau saya dari dulu mengikuti perasaan saya nggak pernah ini. Saya termasuk orang yang public speaking nggak bagus. Tapi saya berpikiran mereka bisa, malah saya enggak. Jadi saya cari-cari referensi agar saya bisa. Nah itu tadi kembali lagi bahwa soft skill itu pertajam. Kita kan punya apoteker, kita kan punya 10 star farmasis. Jadi bukan di 10 star farmasi itu menurut saya itu sudah merupakan suatu soft skill. Itu sudah cuma menjadi leadership, communication skill. Wah, nggak kerasa nih, kita udah berbincang-bincang yang cukup lama. Mungkin dari Bapak bisa memberikan closing statement nih untuk teman-teman yang lagi nonton. Oke, baik dari saya. Jadi kalau saya sebagai apoteker yang sudah duluan gitu ya, pesan-pesan saya buat adik-adik calon apoteker ya adalah open mind. Ya. Jadi jangan terpaku pada satu keilmuan aja. Ilmu farmasi diperdalam, jelas diperdalam. Dan kalau bisa tetapkan dari sekarang tuh tetapkan adik-adik nanti mau minatnya kemana. Misalkan nanti mau ke rumah sakit, ya dari sekarang nih pelajari keilmuan farmasi rumah sakit. Nggak cuma farmasi klinis aja ya, tapi hal-hal lain yang berhubungan dengan rumah sakit itu dipelajari. Terus juga ilmu yang lain gitu ya, ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu pemasaran itu juga perlu diperdalam gitu ya. Karena nanti ketika di luar adik-adik itu nggak cuma ketemu sama apoteker aja, nggak cuma ketemu sama dokter aja, tapi berbagai background pendidikan yang lain gitu ya, biar lebih bisa nyambung gitu ya. Kemudian pahami tentang regulasi dari sekarang. Karena saya bilang dari sekarang, jangan sampai adik-adik itu mulai membuka regulasi ketika jadi apoteker. Kenapa? Nanti jadi apoteker itu sibuk beneran, nggak ada waktu untuk baca. Sedangkan peraturan itu banyak, kadang ada yang tebel gitu ya. Jadi untuk buka aja kadang-kadang males. Ya, adik-adik nanti sebagai penanggung jawab itu harus tahu dan paham tentang regulasi. Karena kan nanti adik-adik akan berpraktek. Bagaimana bisa berpraktek dengan baik kalau regulasi aja nggak paham. Kemudian soft skill diperdalam, dan terakhir yang pentingnya adalah attitude. Saya rasa itu bermanfaat ya, sukses selalu. Oke, terima kasih kepada Pak Arif yang telah memberikan begitu banyak pelajaran dan insight baru untuk kita dan teman-teman yang lagi nonton. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi bekal berharga bagi teman-teman dalam farmasis muda dalam mempersiapkan diri di menghadapi dunia kerja di era sekarang ini. Amin. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.